Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saudara, jumpa lagi dalam Berita Aceh bersama saya Adila Hariatul. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Sejumlah mahasiswa di Kabupaten Aceh Tengah juga ikut berdemo ke markas Polres Aceh Tengah dan DPRK setempat. Sebuah perusahaan tambang diduga beroperasi tanpa izin baru diketahui saat anggota DPRK menggelar sidak. Penerbitan kartu identitas anak di Kota Langsa terus dikebut dengan menggelar layanan jemput bola ke sekolah. Unjuk rasa bukan hanya berlangsung di kota Banda Aceh. Sejumlah mahasiswa di Kabupaten Aceh Tengah juga menggelar demonstrasi di depan Mapolres dan kantor DPRK Aceh Tengah. Unjuk rasa ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Gayo Merdeka, mulai dari depan Mapolres Aceh Tengah. Dalam orasinya menuntut pencopotan Kapolri dari jabatan akibat peristiwa tragis yang menewaskan seorang pengojek daring. Mereka menilai Kapolri gagal menegakkan profesionalisme dan akuntabilitas dalam penanganan aksi demo di Jakarta. Akibatnya seorang warga sipil tewas justru disebabkan kesalahan fatal anggotanya. Terkait tentang isu nasional, poin yang awal itu terkait tentang undang-undang tunjangan DPR RI dan juga mosi tidak percaya kepolisian akibat pelindasan salah satu ojol dan juga rekan-rekan aksi di luar daerah yang sudah menjadi korban. Kami dari Aliansi Gayo Merdeka dan juga teman-teman para massa aksi sepakat untuk pencopotan Kapolri itu. Artinya sebuah tindakan di kepolisian itu kan atas instruksi daripada pimpinan. Nah, di mana di sini kan masyarakat aksi itu ataupun rekan-rekan aksi dari mahasiswa ini bukan seorang separatis. Nah, artinya sebenarnya kericuan itu tidak bermuncul apabila konfliknya tidak terpancing, begitu kira-kira. Setelah berorasi di depan Mapolres, massa berjalan berbaris ke gedung DPRK Aceh Tengah. Dalam aksinya di depan kantor DPRK, massa menuntut kasus tewasnya Afan Kurniawan diproses secara adil dan transparan. Mereka juga menolak tunjangan yang diterima anggota DPR RI periode 2024-2029. Sejumlah perwakilan mahasiswa diterima beberapa anggota DPRK menyampaikan aspirasinya. Sehingga situasi unjuk rasa terkendali karena berlangsung damai meski di bawah pengawalan ketat aparat keamanan. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Tengah. Presiden Prabowo memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI untuk mengambil langkah tegas menghadapi aksi anarkistis di sejumlah wilayah. Kapolri mengatakan langkah tegas akan dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Bapak Presiden memerintahkan kepada saya dan Panglima khusus terkait tindakan-tindakan yang bersifat anarkis. Kami, Panglima dan Kapolri, TNI dan Polri diminta untuk mengambil langkah tegas sesuai dengan ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Jadi saya kira ini kami sampaikan agar masyarakat bisa menjadi lebih tenang karena kami juga mendapatkan informasi terjadi kegelisahan di masyarakat, terjadi ketakutan dan kami TNI Polri akan segera mengambil langkah di lapangan untuk segera memulihkan situasi keamanan. Pernyataan Kapolri pun didukung Panglima TNI Jenderal Agus Subianto yang meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi dengan aksi yang tengah terjadi di sejumlah daerah. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk sama-sama menciptakan rasa aman dan damai di semua wilayah Indonesia.
jangan mudah terprovokasi oleh ajakan-ajakan yang tidak bertanggung jawab, yang nantinya akan merugikan kita sendiri dan masyarakat. Masalah yang ada, mari kita selesaikan secara musyawarah dan tentunya sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai tadi yang disampaikan oleh Bapak Kapolri. Langkah-langkah ini diharapkan mampu meredam aksi anarkistis dan warga bisa kembali beraktivitas dengan tenang dan damai. Tim Liputan melaporkan. Operasi pasar murah bahan kebutuhan pokok masih diserbu warga. Gerakan pangan murah GPM yang berlangsung di Terminal Terpadu Tipe B Desa Anjo-Anjo, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil dipadati warga. Ratusan ibu rumah tangga rela berdesakan dan mengantri panjang untuk mendapatkan bahan kebutuhan pokok murah. Gerakan pangan murah Dinas Pangan Aceh Singkil dalam rangka ulang tahun ke-80 kemerdekaan RI. Sejumlah bahan pokok tersedia seperti beras ukuran 5 kg SPHP hanya dijual Rp65.000. Telur ayam satu papan berisi 30 butir hanya Rp45.000. Minyak goreng Rp15.000 per liter. Harga gula pasir Rp30.000 per 2 kg. Beli gula, telur, beras. Harganya gimana, Bu? Harganya gula 345, minyak 15, gula 15. Kalau dibandingkan Ibu belanja di warung gimana? Lumayan inilah, murah sedikit pada warung. Udah sering belanja di pangan murah ini, Bu? Kalau tahu datang. Gerakan pangan murah ini untuk membantu warga mendapatkan bahan pokok yang lebih murah dari harga di pasar. Warga berharap gerakan pangan murah lebih sering digelar. Bagi kami yang nggak mampu, mudah-mudahan maunya setiap bulan ada ini keluarnya. Jadi kami masyarakat yang kecil tertolong, yang nggak mampu. Kalau dari harganya, Pak, ini Standar ya? Standar. Lebih murah dari yang toko-toko lain. Yang pastinya tertolong masyarakat kami yang nggak mampu. Satu paket aja ini, karena nggak memadai uang, semua butuh ya kan? Itu aja lah. Harganya berapa tadi, Pak? Kalau beras ini tadi 65. Jadi pada hari ini ada berapa ribu kecamatan yang melaksanakan di Indonesia. Jadi tidak terkecuali Aceh Singkil untuk mendukung kegiatan itu. Jadi tujuannya sebenarnya pertama dulu untuk stok pangan di masing-masing wilayah dan juga untuk stabilitas harga. Pada GPM kali ini sebanyak 500 paket bahan pokok murah dijual kepada warga, sehingga mereka harus berebut agar bisa membeli bahan pokok murah. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Singkil. Tim Panitia Khusus atau Pansus DPRK Aceh Barat melakukan inspeksi mendadak ke perusahaan tambang emas PT Magellanik Garuda Kencana yang berlokasi di Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat, Sabtu kemarin. Dalam sidak tersebut, tim Pansus menemukan sejumlah pelanggaran mulai dari persyaratan administrasi yang belum lengkap hingga aktivitas penambangan yang diduga tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Kehadiran PT Magellanik Garuda Kencana ini sebelumnya sudah menuai protes warga karena diduga merusak lingkungan dan daerah aliran sungai serta mengancam kawasan sekitar wilayah pertambangan. Di lapangan, tim Pansus menemukan 2 kapal milik PT MGK sedang beroperasi, baik di sungai maupun di darat. Serta ditemukan pula sejumlah tenaga kerja asing diduga asal Vietnam yang sedang merakit alat berat dan kapal penambangan tanpa pengawasan dari supervisor di lapangan. Ketua Tim Pansus DPRK Aceh Barat, Ramli, menegaskan akan memanggil pihak manajemen PT MGK untuk dimintai keterangan terkait dokumen persyaratan yang belum dilengkapi. Dia ini belum bisa bergerak. Kenapa? Karena surveyornya belum ada. Ya.
yang menghitung berapa produksi per hari. Siapa mencatat yang produksi per hari? Ini kota lihat dari dinas pertambangan dari provinsi nggak ada. Ini produksinya berapa per hari nggak tahu kita kan. Maka sebaiknya ini harus ada istilahnya apa namanya surveyor kan, surveyor harus hadir di sini, harus dihadirkan dulu. Sementara itu, Kepala Teknik Pertambangan MGK, Wiwin, membantah pihaknya sudah berproduksi secara penuh dan menjelaskan bahwa saat ini hanya melakukan uji coba alat serta menegaskan tenaga kerja asing hanya sebagai teknisi, bukan pekerja tetap di lapangan. Untuk tahun ini kami sedang melakukan konstruksi baru, persiapan untuk produksi semaksimal mungkin. Baru 2 lokasi yang kita coba tunjukkan bahwa sedang melakukan persiapan penambangan secara asli. Nanti setelah ini akan kita sampaikan informasi kapan kita memulainya. Tapi pada waktu pelaksanaan produksi kita akan penuhi dengan aturan pemerintah yang sudah disepakati. Kerja dari luar sementara yang kita gunakan adalah bagian besar adalah perakitan. Bagian besar perakitan sama teknisi desain. Tim Pansus DPRK Aceh Barat menegaskan, aktivitas penambangan emas harus mematuhi aturan hukum dan kelengkapan dokumen, serta mengutamakan keselamatan lingkungan dan masyarakat sekitar sebelum izin penuh diberikan untuk beroperasi. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Barat.